واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Ya, terima kasih pemirsa Anda tetap bersama kami, jamaah Zoom ya yang berada di rumah dan juga yang berada di sekretariat Majelis Ulama Indonesia Jakarta Timur yang sekarang sudah memadati ruangan, dan ini kebanyakan adalah dari mahasiswa PDU dan juga pengurus. Jadi alhamdulillah ini rekan-rekan mahasiswa, para milenial juga hadir di tempat ini karena memang apa yang dibicarakan pada hari ini sangat terkait dengan apa yang terjadi di kalangan milenial. Nah, Bapak Ibu sekalian telah hadir di tempat kami ini. Yang pertama adalah narasumber yang akan menyampaikan makalahnya atau pandangannya terkait dengan tema kita. Ya, kita akan berbicara tentang fenomena gaya hidup flexing di era digital dengan tema cara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab menggunakan teknologi digital. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Sutrisno Muslimin MSI. Assalamualaikum. Dan yang kedua adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Jakarta Timur. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Didi Supandi LCMA. Assalamualaikum Kiai. Ya, alhamdulillah. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Zulkarnain SAG MHum selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Timur dan sekaligus akan membuka acara webinar muzakarah online ketiga MUI Jakarta Timur. Kepada Bapak Haji Zulkarnain SAG MHum kami persilakan. Terima kasih. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa faddalahu ala sa'iril hayawan bi ni'matil aqli wal bayan wa haba lahul amwala wal wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hannanul mannan
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بشرع الإسلام. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت وبدا ودفعت منكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarramun dan Al-Muhtaramun yang saya muliakan, Ketua MUI Kota Administrasi Jakarta Timur, Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Didi Supandi LCMA, yang kami hormati Bapak Dr. Sutrisno Muslimin MSI selaku pakar dan praktisi pendidikan, yang kami hormati Kiai Haji Habibur Rahman Al-Sirazi LC PhD, penulis ayat-ayat cinta selaku Ketua LSDP MUI Pusat, dan kemudian yang kami hormati Ibunda Dr. Marisa Grace Haq, SH MUM, MBA, MH, MSI, selaku artis dan juga Islamic Lifestyle Researcher. Kemudian yang kami hormati seluruh peserta webinar Muzakkar online ketiga, fenomena gaya hidup flexing di era digital. Alhamdulillah atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla baik secara online, Zoom-nya maupun secara offline dalam acara webinar Muzakkar online ketiga. Saya selaku pribadi dan juga selaku Kepala Kantor Kemenagama Kota Administrasi Jakarta Timur berterima kasih, mengucapkan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza atas inisiasi yang dilakukan oleh MUI Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan webinar Muzakkar online ketiga ini. Kita tahu bahwa saat ini di era digital ini kita lihat bahwa konten kreator di berbagai media sosial banyak menampilkan konten-konten yang tanda kutip memamerkan kekayaan, memamerkan hedonisme atau kita kenal dengan flexing. Dan ini sangat mengganggu semua kita semua yang memahami ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita khawatir bahwa anak-anak kita, generasi anak bangsa, fi yadil ummah amr, fi yadil syubbat amrul ummah wa fi aqdamiha ayataha. Kita khawatir mereka akan terpengaruh bahwa ini merupakan sebuah kebiasaan yang tanda kutip mereka tidak merasa itulah dilakukan kesalahan dan bahkan membuat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surah Luqman ayat 18, wala tusa'ir haddaka linnas. Kita memalingkan wajah kita saja, merasa kita paling hebat, paling merasa strata kita paling tinggi di antara manusia yang lain, itu sudah merupakan perbuatan dosa. Wala tamshi fil ardi maraha, bahkan kita sombong berjalan di atas muka bumi dengan keangkuhan, itu juga merupakan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Flexing identik dengan riya, sombong, ujub, takabur, merasa bahwa kita melebihi orang lain, padahal kita dengan tidak langsung menyakiti hati saudara-saudara kita yang beruntung. Oleh karenanya acara ini kami memberikan apresiasi yang tinggi, semoga juga bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita semua, agar kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antara kita yang senantiasa mengisi konten dalam media sosial dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah perkara kemungkaran. Karena Allah mengangkat firman ini, menyatakan dalam firman ini, hendaknya ada sebagian di antara kita, karena tidak semua orang mampu memiliki ilmu untuk mengisi konten dengan yang baik-baik, dengan sesuatu yang mengajak kepada kebaikan. MUI telah memberikan kepada kita teladan bahwa bagaimana nanti dibahas oleh para pakar konten yang layak dan baik untuk anak generasi bangsa kita, sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Peserta yang saya hormati, marilah kita, saya selaku pribadi dan kepala kantor mengajak kepada kita semua, marilah kita menjadi duta, menjadi pelopor yang mengisi konten dalam media sosial secara baik, secara benar dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, marilah kita menggunakan media sosial dengan cara bijak, cerdas
dan juga kita memiliki responsibility, ada tanggung jawab kita baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas acara webinar Muzakarah online ketiga ini. Semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua generasi muda kita semua akan diberikan bimbingan dan hidayah, bahkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menggunakan apa fasilitas yang Allah berikan kepada kita hanya untuk di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarkan kasih sayang di muka bumi Allah kepada siapapun. Jangan pernah kita merasa paling hebat, jangan pernah kita merasa sombong, karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan seraya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka webinar Muzakarah online ketiga fenomena gaya hidup flexing di era digital dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Zulkarnain SAGM Hum sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Timur. Baik, kita akan melanjutkan kepada acara kita selanjutnya. Kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Jakarta Timur. Kami persilahkan kepada Dr. Kiai Haji Didi Supandi LCMA untuk menyampaikan. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Para teman-teman peserta webinar Muzakarah online yang ketiga yang saya hormati, wabil khusus seluruh peserta dari pengurus Majelis Ulama tingkat kota, tingkat kecamatan, dan juga dari para kepala sekolah, kepala madrasah, dan juga para pelajar yang ada di Jakarta Timur yang saya hormati. Wabil khusus yang saya hormati dalam kegiatan webinar Muzakarah MUI yang ketiga ini sebagai juga narasumber, yaitu yang kita hormati Bapak Sutrisno Muslimin MSI sebagai pakar dan juga praktisi pendidikan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sutrisno sudah hadir bersama kami. Mudah-mudahan MUI terus dapat mengambil faedah dan manfaat yang baik juga untuk teman-teman semua. Dan juga yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Habibur Rahman Al-Serozi LC PGD sebagai penulis ayat-ayat cinta dan juga ketua LSBPI MUI Pusat dan pengurus dari Majelis Ulama Pusat, dan yang sama-sama kita hormati Dr. Marisah Grace Haq SH sebagai aktivis dan Islamic Lifestyle Researcher, sebagai salah satu juga yang banyak meneliti tentang gaya hidup, kehidupan masyarakat, dan juga alhamdulillah hadir bersama kita di tempat ini juga dari teman-teman milenial, salah satunya ini Rafa Afar ya, yang mudah-mudahan juga dapat kita mengetahui pengalaman-pengalaman dari generasi-generasi milenial dan aktivitas-aktivitas yang sekarang, bagaimana mereka berkarir, bagaimana kemudian mereka juga membuat hal-hal yang baik, yang positif, yang berguna bagi masyarakat. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kiai Haji Zulkarnain SAGMH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, yang telah membuka dan mendukung kegiatan Muzakarah online yang ketiga Majelis Ulama Jakarta Timur.
mudah-mudahan senantiasa memberikan manfaat yang luas untuk umat dari Kantor Kementerian Agama Jakarta Timur. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini, sebagai pendahuluan saya ingin menyampaikan tentang keberadaan pola hidup masyarakat di zaman modern saat sekarang ini, di mana kita masuk era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perubahan-perubahan yang sangat luar biasa cepat dan juga perubahan-perubahan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Di antaranya bagaimana berkaitan dengan pendidikan, kita menggunakan pembelajaran online misalnya seperti itu, dan juga kegiatan-kegiatan ekonomi, ya, perbankan yang kemudian banyak tidak perlu lagi ke kantor perbankan karena sistem gadget teknologi revolusi industri 4.0 ini telah merubah pola hidup, pola berdagang, pola berbelanja, pola membeli sesuatu dan lain sebagainya. Begitu juga dalam kehidupan sosial, berinteraksi antara satu dengan yang lain, berkomunikasi misalkan ke luar negeri yang dahulunya kita mengenal dengan jaringan internasional yang biayanya sangat mahal. Sekarang itu orang berkomunikasi baik di dalam negeri atau di luar negeri itu biayanya kemudian sama murah dan mudahnya. Oleh karena itu banyak sekali perubahan-perubahan berinteraksi satu dengan yang lainnya yang bisa dikatakan tidak bisa lepas dari dunia medsos, dunia media sosial, gadget, teknologi dan lain sebagainya. Gaya hidup dan seterusnya juga kemudian terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Maka Majelis Ulama Kota Jakarta Timur memandang bahwa kita memang tidak bisa melepaskan keberadaan dari perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Tinggal kemudian bagaimana kita menggunakan kemajuan dan perkembangan teknologi itu sendiri, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya yang sesuai dengan perintah agama, yaitu untuk menebarkan kebaikan, menebarkan manfaat, menebarkan hal-hal yang positif di tengah-tengah umat. Tentunya di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa kita senantiasa diperintahkan umat Islam untuk mengajak kepada jalan Allah, kepada jalan kebaikan, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti bahwa media sosial, gadget itu adalah sebagai tools, sebagai alat-alat, sarana-sarana yang kemudian tinggal bergantung kepada usernya. Tinggal bergantung kemudian bagaimana penggunanya itu sendiri menggunakan dengan kreatif, dengan benar, sesuai dengan nilai-nilai ajaran yang diimani, yang diyakini, yang dipelajari, bercontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penebar rahmat, penebar kasih sayang, penebar kedamaian, penebar kebaikan. Maka dalam konteks tersebut media sosial ataupun teknologi itu sendiri akan bermanfaat lebih besar lagi jika digunakan dengan tuntunan-tuntunan agama. Disinilah kemudian mudah-mudahan dengan para narasumber nanti kita akan dapat melihat bagaimana cara yang lebih bertanggung jawab di dalam menggunakan media sosial dan gadget itu sendiri. Sebagai pendahuluan dari misalnya satu survei yang digunakan oleh We Are Social, di situ sendiri disebutkan bahwa pengguna media sosial paling aktif di Indonesia itu sendiri sekarang itu berjumlah antara 191 juta sampai 193 juta pengguna aktif di Indonesia itu. Dan di antara yang terbanyak kita sudah tahu di situ ya menggunakan WhatsApp misalnya, kemudian juga menggunakan Instagram dan juga Facebook, itu di antara media-media sosial yang terus-menerus, selain juga dengan YouTube. Penggunaan media sosial itu sendiri selain kemudian biasanya digunakan oleh generasi milenial dan juga usia-usia yang lebih dewasa untuk kemudian berkaitan dengan transaksi jual beli, transaksi ekonomi, perdagangan dan lain sebagainya, perbankan.
Selain itu juga banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan misalnya hiburan, untuk kemudian pendidikan, untuk kemudian berinteraksi, berkomunikasi, mencari pertemanan dan lain sebagainya. Yang berkembang belakangan seperti misalnya TikTok, kemudian Telegram, itu di antara media-media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia dengan pengguna aktif itu hampir 200 juta, dan perkembangannya di tahun 2014 itu sendiri selama 7 tahun, di 2014 data yang disebutkan di dalam penelitian WR Sosial itu sendiri dikatakan masih berjumlah 62 juta pada 2014-2015, dengan 2022 itu sampai hampir 200 juta, maka kenaikan rata-ratanya 25 sampai 30% itu. Jadi pada Agustus 25 sampai 30% peningkatan setiap tahunnya pertumbuhan dari pengguna gadget dan media sosial. Jadi terjadi kemudian perubahan pola komunikasi dan terjadi perubahan pola interaksi masyarakat Indonesia dari dunia nyata ke dunia maya. Itu semua berkumpul 200 juta di tempat tersebut gitu. Maka itu dapat digunakan misalkan orang berbisnis, orang berdagang, orang kemudian menawarkan produk-produknya menggunakan media sosial. Baik produk itu produk misalkan teknologi, kemudian produk pendidikan, produk-produk perdagangan, produk ekonomi dan lain sebagainya, adalah potensi yang sangat besar sekali di Indonesia itu dengan hampir 200 juta pengguna media sosial pada tahun 2022 itu sendiri. Dan pada survei Litbang MPI itu sendiri atau dari NMC Litbang itu sendiri dikatakan bahwa Indonesia saat ini menempati urutan keempat terbesar di dunia sebagai pengguna teknologi dan media sosial itu sendiri. Jadi kita dapat melihat perubahan pola hidup masyarakat di Indonesia tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi dunia modern memasuki revolusi industri 4.0 itu sendiri. Oleh karena itu Majelis Ulama Jakarta Timur memang melihat betapa luar biasanya pengaruh perubahan teknologi dan juga gadget ataupun alat-alat teknologi itu sendiri, dan kami meresponnya dengan kemudian membuat rumah digital MUI Jakarta Timur, di mana tujuannya adalah memberikan edukasi, kemudian menyediakan sarana-sarana pendidikan, sarana-sarana pengayoman masyarakat itu sendiri melalui rumah digital, bekerja sama dengan teman-teman gerakan milenial atau GM MUI Jakarta Timur atau generasi muda unggul dan inspiratif dari Jakarta Timur di bawah pembinaan Majelis Ulama Jakarta Timur. Inilah sebagai sebuah awalan dari kegiatan diskusi webinar MUI online yang ketiga ini. Mudah-mudahan nanti dari diskusi dan juga penyampaian dari narasumber kita akan dapat mengambil banyak pelajaran, mengambil hikmah yang bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada seluruh peserta, kepada seluruh pengurus yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Hanya kepada Allah lah saya berharap, mudah-mudahan kita mendapatkan balasan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Didi. Nah, pemirsa sekalian, apa yang disampaikan oleh Kiai Didi ini sebenarnya adalah respon ya terhadap apa yang tampak pada saat ini. Ya, bukti nyata bahwa MUI Jakarta Timur merespon fenomena yang muncul di tengah masyarakat. Ya, sesuai dengan tema yang kita angkat, ya, fenomena gaya hidup flexing di era digital. Nah, sebenarnya bicara mengenai flexing ini bukanlah hal baru, karena pada tahun 1899 ini Pak Dokter, dalam bukunya The Theory of the Leisure Class, An Economic Study and the Evolution of Institution, dengan istilahnya conspicuous consumption. Jadi teori dari Thorsten Veblen. Nah, dia mengatakan bahwa suatu kegiatan konsumsi barang ataupun jasa yang dilakukan bukan untuk memaksimalkan fungsi utilitas individu, tetapi untuk tujuan mengesankan orang lain. Nah, jadi
apa yang terjadi sekarang sebenarnya ini sudah menjadi objek studi yang dilakukan pada tahun 1899. Nah, tetapi karena sekarang era digital seperti kayak disampaikan tadi, artinya ini pergerakannya semakin masif dan juga secara visual ini bisa lebih memudahkan ya untuk orang melakukan apa yang diistilahkan tadi sebagai conscious consumption. Nah, sekarang kita ingin membahas yang melalui beberapa pakar. Yang pertama adalah pakar pendidikan. Bagaimana sih ya kita melihat flexing ini dari perspektif pendidikan. Nah, sebelum beliau menyampaikan pandangannya, saya akan sedikit membacakan latar belakang dari Dr. Sutrisno Muslimin MSI. Izin Pak Dokter ya, Yai. Nah, Dr. Sutrisno Muslimin MSI adalah sosok tokoh yang sukses meniti karir di bidang pendidikan dan PR. Mas Tris sebutannya harus mengubur dalam-dalam cita-citanya sebagai wartawan karena beliau berasal dari keluarga yang tidak berpendidikan. Pendidikan yang ditempuhnya juga asal sekolah. Mas Tris sejak kecil disekolahkan di pendidikan yang berunsur agama, mulai dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah. Kemudian melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri IAIN jurusan Tarbiyah. Setelah itu Mas Tris mengambil S2 di UI Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam dengan konsentrasi hubungan internasional. Karena sekolah yang berbasis pada dunia pendidikan dan Islam, maka ketika bekerja ia banyak berkutat pada dunia pendidikan dan dakwah. Di dunia pendidikan beliau punya pengalaman sebagai direktur sekolah IIEC Jakarta dan IIBS Lipo Cikarang, kemudian sekolah SMA GIBS atau GIBS Barito Kuala Banjarmasin, kemudian ketua Yayasan Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor dan Bosowa Al-Azhar Cilegon, dan juga ketua BPH Universitas Bosowa Makassar. Dan beliau juga sebagai ketua pelaksana harian Sekolah Bakti Mulia, pembina Jakarta Business School, dan saat ini pun beliau mendapat amanah sebagai komisaris utama PD Jaya. Nah, demikian sekelumit. Kalau ingin lebih jelasnya nanti bisa kita share latar belakang beliau. Ya, selanjutnya akan kita persilahkan kepada Dr. Sutrisno Muslimin MSI untuk menyampaikan pandangan. Ini ada waktu sekitar 20 sampai 25 menit, Dokter. Jadi izin kalau seandainya agak lebih, saya izin duluan ya untuk bisa memotong gitu. Ya, baik, kami persilakan Dokter, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ma'ba'du. Kiai Didi yang saya hormati, Bapak-Bapak saudara sekalian, peserta webinar. Hari ini saya berbahagia karena bisa hadir baik offline maupun online di acara Muzakarah Majelis Ulama Indonesia Jakarta Timur. Dan menurut saya kemajuannya luar biasa MUI Jakarta Timur gitu ya. Saya biasa mengisi online gitu, tapi bukan di komunitas kiai-kiai ya. Jadi saya biasa di komunitas pendidikan di seluruh Indonesia. Hampir tiap bulan memang saya menjadi narasumber untuk memotivasi bagaimana dalam situasi yang terus mengalami perubahan kita terus bisa survive, kita terus bisa kompetitif. Dan saya memang melihat bahwa fenomena, kalau bahasa politik kan sekarang era pasca kebenaran, ya, post truth. Jadi pada era ini ya kita tahu bahwa objektivitas itu dikalahkan oleh subjektivitas gitu ya, bahwa terkadang menurut kita ini benar tapi itu bisa salah, sangat tergantung pada bagaimana kita mengkonstruksi. Sama dengan ketika temanya hari ini kan cukup milenial, padahal saya orang-orang kolonial gitu ya, orang-orang yang memang usianya sudah di atas 50 tahun. Tapi karena sebagai pendidik dia harus tetap connect dengan perubahan-perubahan zaman. Jadi jangan sampai ada guru merasa tua usia 60 tahun. Ya jujur saja memang saya baru mereformasi sekolah di Pondok Indah ya. Kebetulan saya ketua harian Yayasan di Bakti Mulia 400 itu 2019, 3 bulan setelah itu Covid. Dari situlah maka kemudian saya mereformasi sekolah itu. Tapi alhamdulillah setelah itu dia survive dan bahkan leading dibandingkan sekolah-sekolah internasional yang lain. Gitu. Kenapa demikian ya? Mungkin ada flexingnya juga gitu ya. Jadi betul kata Mas Agus, flexing ini kan bukan terminologi baru.
kalau ketua kepala Kandepak Jakarta Timur bilang ria sebetulnya. Jadi dia menonjolkan sisi yang sebetulnya tidak murni gitu ya. Jadi dia ya kalau kita mau bilang itu positif bisa positif. Jadi sangat tergantung kalau bahasa Pak Kiai tadi ya sangat tergantung pada bagaimana usernya itu gitu ya. Bagaimana kita mengkonstruksinya gitu. Jadi seperti batik yang saya pakai mungkin orang melihatnya mahal gitu. Ya kan gitu ya. Gitu. Karena saya yang pakai jadi kesannya jadi mahal gitu ya. Jadi kan itu seperti itu. Makanya banyak produsen-produsen itu membutuhkan endorser kan. Jadi kenapa sih ada sekarang profesi-profesi yang dulu tidak ada. Hari ini ada profesi yang hilang loh. Tukang antar surat itu sudah tidak ada. Ya, dulu kan kita selalu menantikan, mungkin saya satu generasi lah ya. Kalau Lebaran itu karena saya punya pacar di Bandung dulu, kita menantikan lah itu ya kan kartu Lebaran kan gitu ya. Maka tukang pos itu sesuatu yang dinantikan. Tapi kan hari ini sudah tidak ada itu. Jadi ada perubahan, makanya ada tantangan kehidupan di era digital. Perubahannya terus terjadi, gitu ya. Makanya Renat Kasali itu menulis buku Disruption. Jadi kalau Anda tidak menyerang, Anda akan diserang, gitu loh. Jadi kalau Anda tidak aktif, Anda akan tergerus. Kalau Anda tidak berubah, ya Anda akan dilibas oleh perubahan. Itu. Makanya jangan heran dulu awal-awal kita punya handphone itu ada brand bagus namanya Nokia, ya kan? Saya punya dulu handphone yang Nokia pisang. Nokia yang semua orang pakai waktu itu kan. Saya lupa itu. Tapi kan hari ini udah nggak ada, gitu loh. Jadi hati-hati saudara sekalian, kita itu akan tergerus oleh perubahan itu. Dan perubahan sekarang semakin cepat. Makanya saya justru mendorong kurikulum itu bukan berubah setiap kali jadi menteri. Sekarang mungkin menteri harus merubahnya setiap 6 bulan sekali harus berubah, gitu loh. Kenapa demikian? Karena perubahan hidup itu cepat sekali, gitu. Jadi jangan salahkan kalau Nadiem itu merubah kurikulum kalau menurut saya. Itu karena lama 5 tahun bos, itu loh. 5 tahun itu lama kalau sekarang. Justru saya bilang ya 1 tahun saja nggak dirubah, kok ketinggalan. Begitu cepatnya kehidupan, kompetisi itu begitu luar biasa, gitu. Makanya perubahan ini harus diantisipasi. Makanya kalau Renat Kasali itu mendorong ya harus diantisipasi. Kalau pakar komunikasi kan mengatakan begini, seseorang yang tidak mengantisipasi informasi, maka dia akan mengalami disorientasi. Itu, dia akan disorientasi. Itu. Jadi kita jangan hanya bertahan. Sekarang nggak bisa hidup bertahan bos. Sekarang itu hidup itu menyerang, gitu, ya. Makanya hidup saya itu selalu menyerang. Saya golfer, karena golfer itu olahraga pemimpin, Pak. Dia kalau salah ngambil stick, dia akan salah mengukur jarak. Sama dengan hidup hari ini. Perubahan itu harus betul-betul diantisipasi. Itu. Makanya saya sebagai praktisi pendidikan saya bilang, kurikulum itu kalau bisa harus dirubah tiap tahun. Per 6 bulan harus dirubah. Jangan hari ini kau mengajarkan yang seperti sekarang, nggak bisa lagi. Itu. Nah yang kedua saudara sekalian, sekarang ini kan ada pergeseran antara kebutuhan dengan gaya hidup. Mana sebetulnya yang kebutuhan, mana sebetulnya yang gaya hidup? Apakah media sosial itu gaya hidup atau kebutuhan? Ternyata lebih banyak kita bermain media sosial daripada makan. Iya kan? Baru bangun tidur Pak, yang dilihat itu Instagram kita. Iya kan? Yang dilihat itu Facebook kita. Yang dilihat itu WA kita. Nggak ditanya ini sarapan apa hari ini kan? Bangun tidur itu dulu yang dicek semua. Ada perubahan itu hari ini, gitu loh. Itu. Jadi misalnya saya habis upload, ya, setelah itu kan kita lihat reaksi, kan? Dulu ada nggak begitu? Nggak ada. Gitu. Jadi hari ini misalnya saya habis ngisi, saya upload di Facebook saya.
berapa yang like kan gitu ya. Ya, orang tua biasa Facebook, Bos. Platformnya sesuai. Iya, Disesuaikan juga berarti. disesuaikan juga. Jadi semenyerang-menyerangnya tetap juga melakukan yang sesuai gitu. Ya, Pak, sesuai platformnya. gitu loh. Itu. Nah, yang ketiga saudara sekalian, memang etikanya harus dijaga. Etika harus dijaga. Kenapa demikian? Karena ketika Anda tidak punya batasan-batasan gitu ya, Anda akan tenggelam. Banyak orang rusak tuh gara-gara itu. Gitu. Sekarang ini ya, justru yang sekunder itu bisa mempengaruhi luar biasa. Ketika itu tidak dikontrol. Makanya misalnya kita lihat data misalnya ya, itu yang disampaikan Kiai Didi, dari 10 orang, 4 orang itu pemain media sosial aktif. Jangan-jangan ibu-ibu 50 tahun ke atas kerjanya lebih banyak di media sosial. Itu loh. Ini fenomena Mas Agus. Tapi bukan berarti kita kemudian bertahan di situ. Dalam kesempatan ini saya memang menyampaikan 5 hal lah ya yang harus betul-betul dijaga lah. Ya. Yang pertama harus dicek niatnya. Gitu. Kalau bahasa kita kan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu depend on niat. Jadi ketika kita buka Facebook kita dengan baca bismillah, kita upload yang baik-baik. Kalau toh kita mau upload misalnya peci saya yang pakai Garuda ini gitu ya. Nawaitunya apa? Saya memang lagi mengajarkan soal nasionalisme. Sekolah saya itu jualannya 3. 1 agama, 2 nasionalisme, 3 internasionalisme. Itu. 3 itu yang saya jual. Kan jualannya mahal Mas Agus. Sekolah saya uang pangkalnya 50 juta, SPP 3 juta kan gitu. Makanya agamanya harus bagus, ya. Sholatnya kita harus kontrol kan begitu. Segala sesuatu tergantung niat. Kalau niat kita itu betul-betul kita jaga gitu ya, maka dia tuh akan terarah gitu. Kalau kita niat pamer untuk, kan sebetulnya flexing itu kan pamer, narsis lah ya, gitu ya. Kayak Mas Agus, saya kenal Mas Agus kan pakai pecinya memang dari dulu begitu, ya kan gitu. Iya kan? Udah branding berarti dokter ya? Udah trademarknya kan gitu ya. Udah trademarknya. Sejak dia nyanyi juga seperti itu kan gitu ya. Ketika saya masuk saya udah kenal. Ini kan generasi saya bernasib ria dulu kan gitu. Muwahhidun ana wa mu'minun billah. Allahu khaliki wa wahidulillah. Gitu ya. Wahidulillah ya. Jadi saya bilang itu trademark. You harus punya trademark. UJ dulu punya trademark. Tapi apa disebut flexing itu? Gitu ya. Gitu. Apakah itu jelek? Ketika itu kemudian memotivasi orang, menurut saya nih, ya, itu enggak apa-apa. Mungkin jualannya Atta Halilintar mayoritas flexing, iya kan? Gitu loh. Tapi ketika dia dapatkan itu memang proses kapitalisasi. Kita ini kan kadang-kadang flexing tapi enggak ada muatan kapitalisasinya gitu. Gitu. Kapitalisasi itu enggak melulu negatif. Gitu. Jadi terkadang ketika kita, misalnya saya nih ngelola sekolah, karena sekolah swasta kan beda Pak. Kita tuh harus betul-betul desain sekolah kita itu betul bagus. Kurikulumnya bagus, guru-gurunya bagus, infrastrukturnya bagus. Karena dia nggak bakal hidup kalau dia nggak bagus, kan begitu. Maka kemudian kita rancang betul. Kadang-kadang iklannya mungkin nggak bener-bener amat kan gitu ya. Kan begitu sebetulnya. Nah yang kedua saudara kan cek kontennya. Gitu. Kontennya itu harus dibaca utuh. Itu. Makanya dulu waktu saya ambil S2 di UI, saya itu ambil konten analisis. Studi-studi keislaman itu bagus kalau pakai studi konten. Dia telaah betul gitu ya, kontennya itu benar atau salah gitu. Kadang-kadang kan orang nggak baca kontennya masalahnya. Gitu. Dia hanya baca judul, dia hanya suka dengan kemasan. Apa sih bedanya Dunkin Donut dengan gemblong, ya kan? Itu kan beda kemasan. Kalau rasa mungkin lebih enak gemblong loh ya. Tapi karena dikemasnya dan dijualnya oleh ibu-ibu di pasar gitu ya, itu jadi jelek. Gitu. Ini pembungkusnya. Itu. Saya suka cerita sama Kiai Didi. Saya mimpin universitas di Makassar.
ya, rektor saya profesor. Saya waktu itu belum doktor, ya kan? S1-nya tarbiyah YN lagi kan gitu. Tapi karena kemasan kita bagus, mereka dengerin kita. Padahal mungkin isinya nggak bagus, gitu. Itu kan? Mungkin saya sama Dokter Andi kalau ngomong bagusan dia, tapi lebih menarik saya. Gitu. Kenapa? Karena kemasannya. Iya. Terkadang konten boleh bagus, tapi bagaimana dia mengemas proses deliverynya itu. Gitu. Diksi yang dipakai. Gitu. Seperti itu. Nah, yang ketiga soal tujuan. Makanya segala sesuatu tujuannya itu memang harus dirumuskan di depan. Kayak saya hari ini tujuan ke sini silaturahmi. Makanya nggak jadi beban, jauh perjalanan tadi menuju ke sini. Karena tujuannya silaturahmi. Karena silaturahmi itu membawa keberkahan. Ketemu idola saya dulu waktu jadi murabbi ya. Saya udah murabbi tahun 90. Itu loh. Itu. Tapi karena ada dinamika, hidup itu kan harus dinamika kan? Itu loh. Dilalanya ketemu hari ini kan, begitu. Cek tujuannya. Kalau kita punya tujuan yang baik, tidak ada yang akan kita hasilkan tidak baik. Gitu. Kalau kita bermedia sosial tujuannya baik, ya, memamerkan anak kita misalnya, anak kita yang soleh kita pamerkan, nggak apa-apa. Itu memotivasi, gitu. Makanya ketika anak saya bulan Ramadan itu dia tadarusan Quran, saya rekam, saya upload. Kenapa? Karena mudah-mudahan anak orang lain juga seperti itu. Itu nggak apa-apa. Gitu. Kalau ngaji suaranya bagus nggak apa-apa. Gitu kan? Jangan suaranya jelek gitu loh. Saya suka mengkritik lah. Saya suka mengkritik memang orang yang terlalu pede azan dengan suara jelek gitu ya. Dia azan itu sebetulnya nggak bagus tuh. Itu loh. Ini kritik lah. Karena mengganggu di telinga itu. Carilah orang yang jadi muadzin suaranya yang paling bagus. Dan kalau orang yang nggak bagus tahu diri juga, gitu ya? Itu. Ini udah suara nggak bagus teriak-teriak jam 4 pagi lagi ya. Justru dengan suara jelek maka Pak jadi bangun terganggu jadi orangnya. Nah terakhir Mas Agus, konsisten. Ya, silakan, konsisten, istiqomah, gitu. Kita ini kadang-kadang suka nggak ajak, gitu. Kalau kita ini bermedia sosial, kita konsisten untuk menyampaikan suatu kebaikan-kebaikan, ya. Kita jangan pernah berpikir bahwa kita kan karena tujuannya mau viral, ini harus di ini nih. Kita jangan tujuannya itu kalau dilalahnya Allah membuat kita viral, alhamdulillah. Pernah nggak Farel Prayoga? Ya, ini contoh aja Farel lah ya. Bagi saya sih positif saja Farel itu, gitu loh. Kita itu jangan sekali-kali ya menjudge orang tidak baik gitu ya. Padahal boleh jadi orang itu sebetulnya tulus-tulus aja dia tampil. Gitu. Ini kan kadang-kadang orang kita itu terlalu gampang menilai. Gitu. Kalau bagi saya dengan melihat latar belakang Farel, saya setuju saja. Coba bayangkan dia diangkat derajatnya oleh Allah. Iya kan? Lewat mana? Lewat tampil di Istana Negara. Kan gitu. Kalau kemudian setelah itu Kiai Didi mau dakwah, bagusnya lagu-lagunya temanya diganti dong. Nah itu Mas Agus lah nanti berdakwah kan gitu. Jadi maksud saya adalah jangan kita potong, itu loh. Jangan kita potong orang-orang yang kemudian viral. Viral itu nggak sembarangan. Terus terang ada cerita saya itu, saya mengorbitkan orang, tiba-tiba dia viral. Hari ini dia jadi top. Padahal tadinya bukan siapa-siapa. Dan bukan apa-apa gitu. Tapi karena waktu itu nyelenggarain acaranya habis bakti sosial gitu ya. Habis berdoa, tiba-tiba itu diluncurkan kemudian viral. Itu tuh dari langit. Yang begitu-begitu. Kalau orang percaya dan beragama, ya tujuannya jangan untuk terkenal. Itu loh. Makanya saya termasuk menjaga itu. Saya nggak pernah, saya ini orang belakang layar. Makanya di Jakarta jarang orang kenal saya. Kayak dia juga baru kenal saya di belakangan hari. Gitu. Karena apa? Karena saya menjaga itu. Kenapa demikian? Karena saya menjaga keikhlasan. Keikhlasan itu menjadi poin penting
kalau kau ingin mendapatkan apresiasi terbaik dari Yang Maha Kuasa. Begitu Mas Agus. Baik, luar biasa. Terima kasih Dr. Sutrisno. Saya jadi teringat sama ketika waktu itu menjadi produsernya Opik kan. Iya. Opik itu dulu dari anak yang gondrong, rocker gitu. Kemudian saya ajak dia nyanyi religi. Waktu itu dia bilang, gila masa rocker jadi nyanyi nasyid kan gitu. Seolah-olah turun derajatnya. Nah tapi ketika itu dilakukan dengan sebuah keikhlasan, tanpa pretensi. Lagu Tombo Ati itu dibuat dengan gak ada apa-apa gitu. Jalan gitu aja dan ternyata sungguh sangat luar biasa. Dan terakhir kemarin saya mewawancara Opik ya untuk kebutuhan tesis ini, walaupun agak terlambat saya dokter ya. Dia bilang bahwa ketika saya ingin membagus-baguskan suara, ketika saya ingin mendapatkan sesuatu, kemudian saya berhenti untuk menulis. Karena ternyata itulah sebuah kegagalan. Nah luar biasa. Jadi kita boleh dong tepuk tangan buat Dr. Sutrisno. Ya alhamdulillah. Jadi dokter sebenarnya tadi yang 4 itu kalau untuk memudahkannya kita sebut dengan istilah nikoten. Nikoten dokter ya. Ni-nya adalah niat, ko-nya adalah konten, T-nya adalah tujuan, dan yang terakhir adalah konsisten. Nah, jadi nikoten. Nah, itu untuk memudahkan kita. Biasa kan untuk memudahkan kita selalu membuat singkatan-singkatan seperti itu. Ya. Dokter dan Kiai, ini sebelum kita akan mempersilahkan narasumber kita yang lain ya untuk berbincang, kita akan ini nih menyimak. Ini sebenarnya juga anak muda yang satu ini juga sebenarnya bagian daripada flexing yang positif kalau saya bilang. Ya, dia memflexing dirinya ya dengan menyanyikan lagu dan ternyata luar biasa dokter. 2 buah lagunya yang sekarang yang akan kita dengarkan ini yang pertama, ini Cinta Sampai Mati itu sekarang viewersnya 47 juta. Dan nanti yang kedua, lagu Tiara itu viewersnya sudah 67 juta. Tiara itu. Nah, saya nggak tahu nih, ya. Ini kebetulan produsernya itu almarhum teman saya dari Malaysia dan saya bertemu pada saat takziah. Nah, langsung aja nih saya akan mengundang Rafa Afar, ya duduknya dulu di sini Pak. Nah, Waalaikumsalam. Nah, Pak, boleh Pak, salaman dulu nih. Ya, silakan duduk. Izin kayak pinjam ini ya. Oke. Ini nanti kalau udah siap, Pak, sebenarnya kebayang nggak sih akan ada viewer sampai 67 juta gitu? Kalau untuk itu nggak bisa kebayang sih, karena kan zaman sekarang digital banget kan ya. Ya. Jadi apa-apa tuh bakalan nggak nyangka. Oh. Iya gitu aja bakal. Tapi luar biasa. Emang gini loh kayak wajah polosnya. Jadi kemarin kita mencoba mengamati nih ceritanya dengan beberapa musisi. Ini kenapa Rafa itu kok tiba-tiba bisa sekian juta Pak? Ya kan? Ternyata mungkin ya nama juga kita seniman mencoba menganalisa dokter. Yang pertama dari tampangnya ini polos banget kelihatannya. Bener nggak Pak? Iya emang. Iya emang sih. Iya. Kau sang belahan jiwa, namamu tak
dan aku pasti setia. Sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia. Dokter punya komentar apa barangkali? Iya, memang itu kan profesi baru ya. Jadi dulu nggak ada itu cover-cover lagu. Oh. Sekarang kan justru orang yang cover lagu itu pure-nya lebih banyak dari penyanyi aslinya. Nah, Kan itu itu dia. yang terjadi. Artinya apa? Kalau kita bicara teori disrupsi tadi, Iya. ya, penyanyi-penyanyi asli itu juga bisa tergerus, Iya betul. gitu. Makanya penyanyi haruslah dia sebagai pencipta lagu, dokter. Dia harus mencipta lagu. Kalau dia pencipta lagu tidak tergerus, ada bagian royalti. Ada bagian. Gitu. Itu. Ya, barangkali Kiai Didi, tolong mic. Iya, betul. Jadi tadi fenomena saat sekarang atau disruption di situ memang seperti cover ataupun juga flexing itu sendiri adalah satu fenomena yang sangat besar sekali saat sekarang terjadi, di mana kemudian penonton itu adalah sebagai pengguna utama di situ, yaitu pasar bebas. Itu kemudian tidak bisa diatur, tidak bisa dimanipulasi. Kalau memang orang itu berkualitas, itu kemudian orang di situ dengan sendirinya akan memberikan apresiasi, dapat apresiasi dari orang lain, gitu loh, dari user, dari yang kemudian melihat, menonton, menyaksikan. Maka tadi kalau kita bicara masalah cover, tentu menjadi satu pelajaran atau hikmah siapapun terus harus berubah lebih baik, gitu loh. Di mana kemudian kompetisi yang begitu cepat menuntut kita kemudian juga menyesuaikan di dalam dakwah. Majelis ulama tentu tidak boleh gaptek, gitu loh, gagap teknologi, tidak boleh juga kemudian kudet, yaitu kurang update, gitu loh, seperti itu, sehingga tadi bisa orang yang telat di dalam mengikuti perubahan perkembangan zaman, dia bisa disorientasi, bisa salah di dalam berdakwah, bisa salah di dalam menentukan stick golfnya, gitu loh, alat untuk kemudian memukul, alat berdakwah, alat bertindak, gitu Ustadz Agus. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang perlu terus kita menggali, gitu loh. Jangan pernah puas dengan istilahnya kita itu long life learning, long life study. Jadi tolabul ilminya minal mahdi ilal lahdi. Jadi jangan kemudian saya melihat gini, kalau seorang doktor gitu S3 kemudian berhenti belajar, ada istilah kalau orang sudah merasa pinter pada saat itu dijatuh bodoh, gitu. Kalau orang kemudian sudah menjadi profesor sekalipun, menurut saya dia harus terus mengupdate ilmunya, mengupdate keahliannya, sehingga dia terus berdaya guna mengikuti perubahan zaman yang bahkan lebih cepat, gitu loh, dari peredaran darahnya di dalam diri itu memerlukan pastabikul khairat, perlombaan yang begitu gesit di situ. Jadi contoh kayak Rafa, Afar di sini, kemudian dari generasi milenial mendapatkan pembelajaran anak-anak milenial sekarang bahwa
teknologi berkembang dengan sangat cepat, perubahan hidup berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu mereka dapat kemudian belajar saat sekarang ini tidak hanya di kelas ini ya, Dr. Sutrisno, tapi mereka juga dapat belajar di media sosial. Mereka juga mungkin termotivasi dengan kehidupan di media sosial itu sendiri. Oleh karena itu kita generasi-generasi yang lebih tua, dari misalkan pengurus masjid ulama, para pendakwah, kemudian para ustadz, para guru, para kiai, memang mau tidak mau tadi yang dikatakan Dr. Sutrisno, kita tidak bisa diam, kita tidak bisa mengabaikan, memasak bodohkan perubahan itu. Pada saat yang sama kita terjun di tengah masyarakat dengan kemudian tugas-tugas kita, karena itu kita akan disorientasi. Jadi selamat sekali lagi untuk Rafa Afar ya, mudah-mudahan terus tambah kreatif gitu, terus kemudian tambah banyak memberikan inspirasi kepada teman-teman untuk membuat hal-hal konten-konten yang yang positif dan bermanfaat. Saya kira begitu, Ustaz Agus. Ya, nanti kita pun di akhir akan melihat lagi penampilan Rafa dengan lagu yang the number one viral, Tiara. Nah, jadi kita tunggu nih ya bagaimana live-nya Rafa di MUI Jakarta Timur. Nah, sambil saya pun mengingatkan ini, jadi kepada para guru, para kiai, ya para ustadz dan juga para pengurus MUI baik itu di tingkat kecamatan dan juga ya pengurus di tingkat kelurahan, ini jangan sampai ada lagi kalau seandainya kita minta tolong dong di follow IG-nya MUI, oh maaf saya nggak main IG begitu katanya. Nah jadi mudah-mudahan karena masih banyak ya kemarin kita dapatkan begitu kita minta follow, banyak juga yang masih belum memiliki Instagram gitu. Nah jadi mudah-mudahan program ini sekaligus bisa mendorong kita untuk bersama-sama menjadi bagian dari masyarakat digital. Tapi tentunya ya untuk menyampaikan ya dakwah-dakwah dari MUI Jakarta Timur. Nah, jadi saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan para guru kiai dan jamaah Zoomiyah yang pada saat ini menyaksikan, tolong ya di follow dan sekaligus juga dikasihkan komentar. Kemudian komentar tersebut di capture dan capture-nya dikirimkan ke nomor WA yang sudah tertera ya. Mudah-mudahan nanti ya Anda akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa e-wallet sejumlah Rp100.000 persembahan dari Majelis Ulama Indonesia Jakarta Timur. Nah, baik, berikutnya kita akan lanjutkan kepada pembicara kita yang kedua. Nanti akan kita dengarkan ya pemaparan dari Dr. Marisa Grace Haq Fauzi, SHM Hum, MBA, MH, MSI. Beliau biasa saya panggil dengan sebutan Mbak Ica. Nah sedikit akan saya sampaikan latar belakang beliau. Beliau adalah seorang public figure yang banyak menghiasi dunia perfilman di Indonesia di era 80 dan 90-an. Bermain di dalam 25 buah judul film, 2 diantaranya produksi sendiri dengan judul Sepondok, Dua Cinta, dan Yang Tercinta. Dan menjadi model iklan untuk puluhan produk dan jasa. Istri dari rocker Ikang Fauzi ini ternyata memiliki dorongan yang kuat untuk berkiprah di dunia pendidikan, kemasyarakatan, dan politik. Dunia politik sudah beliau jalankan dengan berbagai warna-warni yang akhirnya membuat beliau lebih fokus mengabdi di dunia pendidikan dan dakwah tanpa meninggalkan strategi politik yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Pendidikan beliau yang pertama S1 Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, kemudian S2 Magister Science Universitas Indonesia, kemudian S2 juga Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada, dan S2 MBA Magister in Business Administration Universitas Gadjah Mada, kemudian juga Mas S2, wah ini jadi rangkap 4 ini, Magister in Humaniora Universitas Katolik Atmajaya, dan gelar doktor diambil di Institut Pertanian Bogor dari program PSL Pusat Studi Lingkungan Konsentrasi Sistem Lingkungan. Nah demikian sedikit latar belakang dari narasumber yang akan menyampaikan pemaparannya berikut ini. Kami persilahkan, kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Ica. Halo, assalamualaikum.
Halo, halo. Ya, sudah terdengar suara saya Mbak ya. Oke. Gimana Mbak, udah cukup istirahatnya Mbak? Lumayan setengah jam hilang. Lagi ngoceh terus. Baik Mbak Ica, pertama kami mengucapkan terima kasih ya Mbak Ica bisa bergabung nih menjadi narasumber. Tadi padahal ditunggu loh untuk makan nasi uduk bareng di sini sebenarnya. Iya. Katanya akan mau dikirim kata yang membuatnya. Oh iya Bu, tadi sudah disiapkan itu. Ya dari Bu Haji Ida sudah on the way ke tempatnya Mbak Ica. Baik, Mbak Ica silakan Mbak Ica ya. Waktu sekitar 20 sampai 25 menit kami persilakan. Baik, aku akan menyapa dulu Mas Agus dan kepada Saibul Hajat, Saibul Bait. Setelah itu mungkin aku ingin memasang video kepada guru kami ya dari UI ini sebagai Iluni. Mas Agus juga Iluni dan Pak Sutrisno juga kalau nggak salah Iluni ya, Kajian Timur Tengah Keuangan Islam. Kalau saya ngambilnya Keuangan Islam di UI, mungkin beliau di hubungan internasional gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, Bapak Dr. Kiai Haji Didin, Ketua MUI Jaktim, kemudian juga Bapak Dr. Sutrisno sebagai Ketua Yayasan Bakti Mulia 400. Anakku Bella Fauzi juga alumni situ Pak SMA-nya, terus lurus aja masuk UI itu dia. D3, S1, S2, UI semuanya. Karena di Bakti Mulia bagus memang pendidikannya dan bahasa asingnya juga bagus. Dan kemudian juga para mahasiswa PWNU dan kemudian Sekretariat MUI Jaktim, Bapak Haji Zulkarnain, Masya Allah. Luar biasa ya, temanya juga bagus sekali dan kebetulan saya juga pernah membuat riset terkait dengan flexing untuk hibah internal tempat saya mengabdi di SDA Indonesia Banking School miliknya Bank Indonesia. Nah, untuk itu saya juga ingin membacakan doa karena di sini banyak anak-anak muda juga sebagai yang punya masa depan. Kalau saya termasuk juga para kiai, bapak-bapak yang di depan, termasuk Mas Agus juga nih, kita punya masa lalu, tapi masa depan mungkin tinggal sedikit, sehingga apa yang dilakukan oleh MUI Jakarta Timur ini, Masya Allah, Subhanallah, ini betul-betul memberikan fondasi kepada kelengkapan hidup anak bangsa di masa depan yang mampu menjawab tantangan zaman dan tidak melupakan jati diri, jadi imtak dan iptek berjalan seiring harmoni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jikalau tadi Pak Dr. Sutrisno mengatakan ahli dalam bidang content analysis, saya juga waktu di IPB menggunakan itu Pak untuk membuat desain sistem berbasis matematika tentang penanggulangan illegal logging gitu. Jadi saya memakai Harold Laswell. Mudah-mudahan kita sama ya, rujukan kepada metode penelitiannya. Tapi di luar itu tentu karena selain ilmu hukum juga belajar ekonomi, kita dikejar kemampuan di bidang statistik seperti itu. Tapi di luar itu, saya ingin berbagi sedikit yang sudah saya lakukan penelitian terkait flexing. Seberapa bagus, seberapa tidak bagus. Dan bagaimana Islam melihatnya tentu bukan kapasitas saya untuk membahasnya, tapi during this period of time, di mana kita berhadapan dengan era disrupsi dan kemudian web 4.0 dan setelah lagi 5.0 ya 5G. Seperti misalnya jaringan handphone yang mulai ngadat hari ini, kayak minta di-upgrade begitu, dan kita mesti pergi ke Grapari untuk minta dinaikkan kualitasnya, karena bukan sekedar kita nggak punya pulsa atau terhubung atau tidak dengan internet connection, tapi bagaimana kualitas jaringan itu membuat kehidupan kita menjadi mampu untuk berselancar di atas gelombang seperti itu. Nah, untuk itu mungkin sedikit aja dari video, karena videonya Profesor Renal Kasali ini panjang 19 menit dan waktu saya cuma 20 menit, saya ingin banyak berdiskusi juga dan memaparkan apa yang saya temukan seperti itu. Nah, untuk itu mohon izin kepada panitia di sana, mungkin bolehkah? Iya, siap. 5 sampai 10 menit paling lama.
Baiklah, kali ini kita bahas sedikit yang lebih rileks. Di awal tahun kita jangan menghadapi segala sesuatu selalu berat terus-menerus. Betul, kita menghadapi ketidakpastian, maka kita memerlukan pengetahuan. Demikian pula ketika kita menghadapi pandemi ini, ada hal-hal yang tidak bisa kita duga yang harus kita agak rileks untuk menghadapinya. Saya ingin mengajak Anda untuk membahas sesuatu yang lebih rileks, yaitu flexing, yang sudah saya singgung sebelumnya. Saya pernah mengatakan sekarang ini kok banyak sekali orang yang katanya kaya, tetapi kaya kok dipamer-pamerkan. Saya jadi ingat dengan kuliah yang saya asuh di awal-awal ketika saya kembali dari Amerika Serikat. Bahkan kelas ini, topik ini menjadi topik yang saya bahas juga ketika saya menjadi teaching assistant di Amerika Serikat di University of Illinois, yaitu mengenai consumer behavior. Tugas saya memang adalah mengamati, mencari teorinya, dan meneliti, menghitung, mencari hal-hal yang bisa kita jelaskan apa yang tengah terjadi. Dan salah satu pepatah yang saya ingat adalah poverty screams but wealth whispers. Jadi benar sekali bahwa orang-orang yang kaya itu tidak berisik whisper. Jadi agak malu membicarakan tentang kekayaan. Jadi kalau orang masih melihat label harga atau mempersoalkan uang, biasanya mereka belum kaya. Jadi orang kaya itu biasanya diam-diam sajalah, begitu ya. Bahkan kalau saya naik pesawat, saya suka menebak-nebak siapa yang duduk di sebelah saya. Semakin dia sederhana, semakin saya was-was. Jangan-jangan ini orang terkaya di dunia ini di sebelah saya. Tentu kita harus menghormati mereka, karena saya juga pernah duduk dengan konglomerat terkenal, bukan di business class, mereka duduknya di economic class. Dan yang menarik, ketika kami makan di sebuah restoran, ternyata semua orang yang makan di restoran itu sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh si bapak itu. Berpakaian sangat sederhana, ternyata dia adalah orang yang masuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Seringkali yang sering kita lihat adalah orang-orang yang justru pamer, menyebutkan nama orang-orang hebat, menggunakan barang-barang mewah untuk menunjukkan kehebatan. Kalau orang dulu barangkali emas di gigi, sekarang cincin dengan batu permata yang luar biasa, atau menggunakan kalung yang berkilau-kilauan, pakaian bermerek, bahkan logonya besar-besar sekali. Biasanya kalau semakin kaya, orang-orang seperti itu justru menghendaki privacy, tidak ingin menjadi perhatian. Menjadi perhatian kita, mengapa mereka justru ingin pamer. Dan sekarang istilahnya adalah flexing. Bahkan flexing telah digunakan juga dalam marketing. Anda barangkali masih ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang yang ditangkap polisi karena menipu banyak sekali orang yang kemudian menaruh uang kepadanya dan dijanjikan bisa mengikuti ibadah umroh dengan harga yang sangat murah sekali. Rumahnya begitu mewah, bak istana dengan tiang-tiang yang begitu bagus. Setelah ditangkap polisi, diberitakan di televisi, kita melihat dengan begitu takjub. Kaya sekali orang ini. Bahkan dalam promosinya dengan pasangannya pergi sampai ke Paris, Italia, dan lain sebagainya, memamerkan benda-benda mewah. Dari situ belakangan kita baru tahu ternyata kekayaannya atau cara flexing itu adalah marketing untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kepada customer, dan akhirnya customer percaya dan menaruh uangnya untuk ibadah umroh yang ternyata kemudian tidak sanggup dia deliver. Mereka pergi menikmati itu semua dengan menggunakan uang milik customer mereka. Celaka sekali kita banyak tertipu. Dalam teori consumer behavior ada yang namanya conspicuous consumption. Konsumsi yang sengaja memang ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Dia memiliki sesuatu, mobilnya mewah, perabotannya luar biasa, mereknya luar biasa. Dia akan menunjukkan bahwa dia orang hebat. Karena orang hebat itu memiliki sesuatu. Wajar dia mendapatkan pendapatan yang hebat. Maka dia bisa membeli segala sesuatu yang tampak dalam apa yang dia pakai. Dan kemudian orang akan menilai. Ini adalah teori mengenai signaling. Orang mengirim signal kepada orang lain bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Yang lain tentu saja menggunakan cara yang lebih soft. Misalnya kalau Anda pergi ke dokter, Anda akan melihat ada sertifikat dari kampus terkenal. Dia pernah lulus kursus tertentu atau pendidikan tertentu, ditaruh di belakang tempat duduk dia praktek. Atau barangkali di salon-salon kecantikan, kalau kita lihat mereka juga memasang, mereka pernah kursus di nama-nama terkenal. Dia muridnya siapa. Jadi mereka mengirim signal dengan seperti itu. Atau barangkali kalau Anda membeli produk lain, Anda tidak bisa menemukan signal, dan akhirnya kemudian produsen menggunakan pricing. Price is a signal
of quality. Jadi dengan harga yang tinggi, orang punya pikiran, wah jangan-jangan ini kualitasnya bagus sekali. Sementara kalau harganya murah, kesannya adalah murahan, tidak berkualitas. Lantas bagaimana dengan pekerjaan yang tidak bisa diterka kualitasnya? Katakanlah Anda menjadi cenayang atau menjadi seorang terapis yang tidak bisa diketahui hasilnya. Orang hanya menerka-nerka saja, dan kemudian Anda barangkali bisa menggunakan cara consumption conspicuous. Bagaimana Anda bisa menjanjikan orang kaya raya kalau Anda sendiri tidak bisa menjadi kaya barangkali. Dan belakangan di era sosial media ini, karena banyak sekali orang yang muncul, semuanya menguasai media, tidak ada editor, tidak ada yang menyaring, semua orang bisa menjadi orang terkenal. Kita menyaksikan banyak YouTuber yang kemudian menggunakan kekayaan atau seakan-akan kaya. Kalau mereka menyebutkan kaya, barangkali mereka justru belum kaya. Ya, kurang lebih demikian. Nah, barangkali kita lihat contoh-contohnya. Ya, barangkali saudara pernah melihat di sini saya tersenyum-senyum saja karena beginilah orang menyajikan sesuatu dengan tujuan menjadi kaya. Jadi saya tidak berprasangka bahwa mereka benar-benar kaya atau memamerkan kekayaan. Sebut saja misalnya yang ramai pada waktu ada BTS Meals, yang anak-anak muda kemudian ingin tahu seperti apa, dan banyak sekali orang yang membuat konten-konten TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Ada seorang gadis kecil namanya Siska Cole dan adiknya Alia Cole yang memamerkan dia membeli cuma sekian, tidak banyak tapi banyak sekali ternyata. Ternyata bukan cuma seperti itu, iramanya sama. Dia pernah membuat TikTok yang saya ditunjukkan oleh anak-anak saya. Mereka membuat nasi goreng, membeli nasi goreng, bukan hanya nasi gorengnya saja tapi termasuk gerobaknya dibeli dengan harga 400 juta rupiah. Kemudian dipamer uangnya 400 juta dan kemudian adiknya membeli nasi goreng dengan harga 200 juta. Nama saya Desi. Menyikapi fenomena sekarang ini, media sosial kayak Facebook, Twitter, Instagram dan terutama TikTok itu sangat miris sekali, dengan penampilan-penampilan yang tidak sedikit dari generasi muda atau bahkan anak kecil. Kita sasarannya anak kecil yang akan dewasa. Bagaimana menyingkapinya ketika kan kita harus menyerang nih ya Pak, seperti Bapak paparkan tadi. Anak kecil ya mungkin kan belum ada aurat ya, tapi kan joget-joget dengan seronok, dengan pakaiannya pun terbuka, apalagi perempuan gitu. Menyingkapi fenomena seperti itu, apa tindakan kita ke depannya gitu dengan hal-hal yang terjadi gitu. Kan bukan hanya ABG aja tapi sampai anak kecil gitu, seperti itu. Baik. Mungkin itu. Jadi sebenarnya kegelisahan hati kita ya untuk melihat fenomena dan kita bagaimana sih menyikapinya gitu untuk antisipasi biar itu kan gimana gitu secara pandang Islam kayaknya kurang indah gitu untuk di ini. Ya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Desi. Ini sampai terharu kelihatannya pertanyaannya. Oke, ada lagi. Ini kita yang di luar atau yang masih yang ada di sini yang mau diterima? Oh, yang di luar ya. Oke, silakan. Ya, kepada peserta ini jamaah Zoom ya. Silakan yang ingin bertanya, tolong Oh, ini ya. Ini ada pertanyaan nih. Dan langsung ke saya bacakan Kiai ya. Dokter, mohon, itu dia. Nah, saya Ahmad Pantologi dari MU Kabupaten Bogor, mohon izin bertanya kepada para narasumber, flexing kan, terus mirip-mirip cara untuk panjat sosial. Saya menyebutnya digital marketing. Lalu masalahnya di mana gitu? Motivasi dan target flexer kan pasti berbeda kembali kepada niat awal. Viewersnya di Dumai pun bermacam-macam. Jadi pertanyaan singkatnya, definisi flexing yang tepat seperti apa? Yang paling tidak mendekati. Nah, saya kira seperti ini ya yang diharapkan karena masih rancu, artinya beliau juga melihat ada sisi positif dari flexing itu sendiri. Baik, ini kalau saya lihat Mbak Ica kelihatannya tadi mohon izin ya. Ya, karena ada tugas sebagai seorang ibu, istri terhadap suami yang baru pulang ini. Silakan dokter untuk menjawab dulu untuk langsung pertanyaan yang kedua saya kira ya. Oke, saya mulai dari yang pertama. Oke, silakan. Jadi gini, jadi memang di Indonesia itu selalu mulai dari yang jelek-jelek. Kita ingat waktu internet awal-awal lah. Internet awal-awal tuh orang Indonesia itu sukanya dengan yang
agak berbau seksi gitu ya, pornografi gitu ya. Tapi lambat laun itu berubah. Orang kemudian masuk ke substansi. Ternyata internet itu kemudian digunakan untuk hal-hal yang sangat positif gitu ya. Bergeser. Sama dengan TikTok. TikTok tuh awal-awal ya kan parah. Tapi kesini kalau kita amati ya, kesini itu banyak motivasi-motivasi di TikTok itu gitu. Jadi artinya justru kalau digunakan dakwah-dakwah singkat oleh para member Majelis Ulama Indonesia gitu ya, menggunakan TikTok gitu sambil di mobil ya, satu ayat yang memotivasi seperti itu masuk gitu sebetulnya. Jadi memang yang saya katakan tadi ini memang sangat tergantung pada niatnya. Kemudian kontennya didesain seperti apa gitu, kemudian tujuannya, dan kemudian konsistensinya. Jadi memang kita yang dikatakan oleh pembicara terakhir tadi, kita ini memang jangan melulu jadi konsumen. Kita ini kan konsumen media sosial. Jujur saja kita ini tidak lahir dari masyarakat produsen. Yang saya katakan tadi, kita memang harus mengantisipasi perubahan ke depan. Sehingga nggak melulu kita jadi konsumen. Jangan sampai kita kemudian kaget-kaget ketika setelah YouTube tuh apa gitu. Sekarang itu kan kita mengejar itu. Makanya saya sebetulnya memahami flexing ya, misalnya kita konstruksi, itu kan kita ingin menampilkan sesuatu gitu ya, yang sebetulnya boleh jadi itu tidak sesuai secara utuh gitu ya, dengan apa yang real yang ada di diri kita itu. Tetapi kalau kita punya tujuan yang baik gitu, misalnya begini, kalau kita mau ceramah nih, ini karena rata-rata kiai ini kita, kalau kita mau ceramah gitu ya, saya dulu waktu masih murni menjadi penceramah, saya nggak pernah habiskan materi saya di ceramah saya. Saya selalu ketika orang lagi terpukau-pukaunya, saya berhenti di situ. Gitu. Kenapa? Karena saya punya ekspektasi nanti saya diundang lagi kayak gitu. Jadi itu kan flexing sebetulnya, gitu loh. Ya itu strategi. Kan banyak kayak kita kan maunya menghabiskan materi semua. Kalau saya enggak. Saya justru ketika lagi asik-asiknya orang mendengarkan ceramah saya, gitu ya, itu saya tutup di situ. Itu flexing sebetulnya. Tapi punya niatan baik supaya orang kemudian punya motivasi untuk datang di majelis saya, kan begitu. Nawa itu baik ya, nawa itu jelek ya, mungkin ada honor tambahan nanti kan. Itu flexing bos, gitu loh. Jadi saya bilang begini, semuanya itu depend on niat. Itu kalau you betul-betul nawaitunya baik, pasti hasilnya akan baik. Gitu. Jadi jangan takut dengan bombardir media sosial hari ini. Tapi karena kita punya pertahanan yang baik, setelah itu kita melakukan penyerangan gitu ya. Dan kita jangan ketinggal, lagi-lagi saya mau bilang begini, kita itu jangan mengejar viewer sebetulnya. Tapi kalau kita fokus pada konten kita, oke, agak dekat sedikit ya. Saya terlalu bernafsu ini bicara. Jadi makin malam saya semakin semangat sebetulnya ya. Jadi saya sebetulnya tidak takut dengan apapun yang terjadi hari ini. Kalau kita punya pertahanan diri, kemudian kita menyerang dengan serangan yang terbaik, maka kita akan survive dan kita akan kompetitif. Dan kita jangan takut kemudian kita melanggar dari ketentuan-ketentuan syariah. Itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tadi definisi yang sebenarnya. Flexing itu kan berasal dari kata flex. Ya. Jadi merenggangkan otot-otot. Itu arti secara etimologinya, ya. Gitu ya. Tapi kemudian dikonstruksi makna itu, gitu ya. Bahwa flexing itu identik dengan narsis sebetulnya. Gitu. Misalnya kita mau terjemahkan secara bebas, gitu ya. Tapi kemudian ini sudah menjadi sangat liar, ditarik ke sana, ditarik ke sini, di ekonomi seperti itu yang Mbak Ica tadi jelaskan gitu ya. Kemudian di agama juga bisa kita tarik. Sebetulnya kita mau konstruksi seperti apa flexing itu. Ya. Gitu. Baik, Kang Abik, silakan Kang Abik untuk dua pertanyaan ini. Nanti kita akhiri dengan dari Kiai Didi yang akan memberikan pandangan. Silakan. Itu
memang perlu sekali juga kita mengembalikan cara-cara para pendahulu kita, para ulama kita ketika terkait sama mendidik apa itu anak ya. Misalnya kalau kita bicara Imam Ghazali misalnya, Imam Ghazali itu kalau kita lihat ya terkait sama pendidikan anak apa itu ala Imam Ghazali ya. Imam Ghazali kan menyampaikan bahwa anak-anak itu untuk bermain. Anak-anak itu memang masanya untuk bermain, bahkan diminta untuk bermain gitu kan. Dan nanti kalau kita masuk ke teori perkembangan anak, memang juga bermain itu juga perlu menguatkan selain pikiran, itu juga menguatkan otot dan lain sebagainya kan begitu kan. Tetapi yang terkait dengan karakter itu Imam Ghazali sangat serius sekali gitu kan. Itu bisa kita lihat apa itu kitab beliau ya tentang pesan beliau kepada anak ya ayyuhal walad misalnya. Dan di konteks ini kita bisa tarik ya, bisa tarik artinya ya kita tawazun itu begini Bu maksudnya, bahwa ini zaman anak-anak juga perlu mengenal apa itu media sosial, perlu mengenal media digital, sebab memang mereka hidup di zaman ini. Kalau istilah kita cut 100%, mereka tidak juga kenal, nanti mereka menjadi orang yang asing, menjadi teralienasi di dunianya kan begitu kan. Yang dikuatkan apa? Yang dikuatkan tetap adab, tetap dikuatkan ya. Orang tua memang perlu campur tangan di sini. Ya, ketika masih anak-anak itu orang tua perlu campur tangan. Enggak kemudian asal joget, asalnya ini enggak. Tetap harus diarahkan. Tetap diarahkan. Karena tidak berarti ketika diarahkan itu kemudian enggak kreatif itu enggak. Ya. Tidak berarti ketika misalnya mohon maaf nih kita Majelis Ulama Indonesia udah bikin buku panduan seni Islami, ketika ada panduannya itu kemudian akan mengekang kreativitas itu enggak, sama sekali tidak, ya kan? Ketika ada permintaan misalnya dari konsumen ya, misalnya Anda seorang pemilik bisnis kuliner misalnya, saya ingin sebuah makanan yang enak tapi bahannya ini enggak ada ininya, enggak ada ininya. Itu Anda harus mengatakan, wah Anda mengekang kebebasan saya, nggak bisa. Kalau Anda orang kreatif, justru Anda akan tertantang sebagai seorang koki menghadirkan satu makanan yang lezat, ya kan? Yang meskipun konsumen Anda nggak mau ini itu, tapi Anda bisa menghadirkan dengan kelezatan yang tidak kalah kalau ada bahan-bahan yang biasa Anda pakai misalnya. Jadi menurut saya Bu, ya anak-anak kita berikan ruang mereka untuk apakah berekspresi dengan TikTok atau apapun, tapi tetap ya orang tua, guru menjaga. Baik. Kalau seorang anak itu tidak diberitahu bahwa yang tidak benar itu tidak benar, itu malah bahaya. Justru perlu diberitahu, ya kan? Supaya dia ngerti ini nggak benar. Ya. Ini secara Islam tidak bagus, tidak tepat. Malah perlu diberitahu sejak awal. Sehingga ke depan ketika dia kreatif, dia sejak awal udah tahu stylenya seperti apa, saya harus berkreatif seperti apa, bukan? Jadi kembali lagi ya, ketika masih anak-anak, ya orang tua tetap wajib mendampingi kreativitas anak-anak kita. Nanti ada masanya ketika mereka sudah kuat, kemudian sudah paham, mereka akan menjadi anak-anak yang sangat-sangat kreatif dan tahu pijakan-pijakannya. Allahu a'lam bishawab. Iya, alhamdulillah. Kiai Didi, silakan Kiai untuk menambahkan. Ya, saya sedikit ya sebelum kita tutup kegiatan muzakarah yang alhamdulillah saya bersyukur sangat luar biasa sekali kita dapat banyak mengambil pelajaran dan juga pengalaman-pengalaman dan memahami tentang flexing itu sendiri seperti apa. Memang dari segi bahasa tentu konotasinya itu lebih negatif itu ya pada kata dasarnya itu sendiri sebagai pamer atau pamer kekayaan atau memamerkan sesuatu kekayaan untuk sekedar membangga-banggakan saja. Jadi orang lain sebetulnya tidak mendapatkan manfaat apa-apa, malah bahasanya kemudian membuat orang itu sebal gitu ya. Orang itu kemudian merasa tidak nyaman karena tadi yang lain itu merasa menjadi rendah gitu dengan orang itu
lebih kaya dibandingkan orang lain, atau misalnya pada saat kondisi orang lagi sedang kesulitan ekonomi gitu, lagi dalam keadaan krisis misalnya, dalam keadaan banyak kesulitan hidup seperti kejadian Covid, banyak orang kemudian putus kerja, banyak orang kemudian kesulitan usaha, tiba-tiba ada orang lain yang kemudian di dalam dunia yang kita ada di sana, misalnya di medsos tiba-tiba seperti itu. Tapi kenyataannya adalah bahwa ketika kita masuk ke dunia medsos, tentu kita harus sadar memang kita juga telah menampakkan diri kita dengan sendirinya, dan kita harus juga melihat realitas tersebut. Dan terkait dengan anak-anak yang juga terkena dampak, yaitu anak-anak kecil misalnya, tentu menjadi kewajiban orang tua untuk yang sudah dijelaskan di dalam tema muzakarah kita itu, bagaimana kemudian orang tua juga tetap menjadi penanggung jawab utama dari keberadaan anak-anaknya dalam menggunakan media sosial. Dan dari para pendakwah, para pendidik, tentu bagaimana kemudian banyak menyebarkan dan juga membuat konten-konten yang bermanfaat, misalnya juga untuk anak-anak, dan juga istiqomah tadi, harus punya konsisten di situ, harus tetap teguh untuk kemudian bisa membatasi penggunaan waktu itu sendiri, karena penggunaan gadget itu sendiri juga kemudian mempunyai dampak yang kurang baik bagi mata dari sisi radiasi, kemudian otot menjadi lelah. Kemudian juga ada di dalam satu penelitian di mana orang yang terus-menerus menggunakan, bergantung kepada gadget itu mengurangi daya-daya kecerdasan atau memorinya, karena selalu bergantung seperti itu. Contoh mungkin begini, ketika kita di jalan-jalan sempit itu, kita tidak lagi kemudian mata kita membuat rekaman, tetapi bergantung kepada GPS. Ketika kita jalan lagi kemudian GPS-nya mati, kita nggak tahu gitu sama sekali jalan itu gitu loh. Karena memang kita tidak mememorize, kita kemudian tidak menggunakan fungsi kemampuan daya rekam dari otak kita, tetapi kita hanya menonton saja di situ dengan kemudian melepaskan daya ingat, karena pokoknya lihat warnanya itu, kalau warnanya merah cari jalan lain, kalau warnanya biru misalkan terus. Nah, itu juga bagian dari teknologi yang saat sekarang, benda-benda yang ada di dalam itu ketika mencari sesuatu, sehingga orang yang bergantung kepada gadget dan teknologi sekarang katanya itu mengurangi kecerdasan. Nah, tentunya anak-anak dari sisi mata gitu, kemudian mungkin lebih banyak nanti kalau terlalu kena radiasi cahaya terus-menerus, otot menjadi tegang, kemudian menjadi cepat lelah, dan seterusnya, mata mungkin juga terkena minus dan seterusnya itu sendiri karena terlalu ekstrim di dalam penggunaan gadget untuk kemudian melihat media sosial. Nah, ini adalah bagian dari pesan-pesan dari para pakar, para pendakwah, para dai, para alim ulama, para guru, para pendidik. Nah, kemudian menggunakan teknologi secara lebih baik dan lebih bertanggung jawab, dan tahu manfaat dan mudorotnya itu seperti apa. Manfaatnya itu bisa digunakan, mudorotnya itu sendiri kemudian berusaha untuk kita hindari. Nah, ini yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan tema muzakarah kita tentang masalah flexing itu sendiri, yang banyakkan berkonotasi negatif, tetapi tidak melulu seperti itu. Jika kemudian bahwa kita ketika menunjukkan sesuatu tidak secara otomatis pamer yang negatif, tetapi misalnya di situ adalah bagian dari dakwah, bagian dari memotivasi, bagian dari kemudian memberikan contoh, bagian dari kemudian bukan penipuan-penipuan, tetapi memberikan keteladanan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Itu juga menunjukkan, tetapi tidak dalam kategorisasi flexing yang membuat merugikan orang lain. Jadi bukan tipuan, bukan juga kemudian manipulasi, tetapi di situ adalah motivasi, sesuatu yang bermanfaat. Nah, jika dilakukan secara benar, bertanggung jawab sesuai dengan tuntunan agama, tentu hal-hal yang menunjukkan kepada orang lain itu kemudian bisa menjadi pembelajaran dan juga manfaat. Saya kira demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita berikan tepuk tangan untuk semua narasumber kita. Dan tadi yang telah disampaikan Kiai Didi ini sebenarnya bagian dari resumenya yang apa yang kita bicarakan. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah kalimat saja, ungkapan dari Ali bin Abi Thalib. Ya, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Nah, sesuai dengan zamannya, sekarang kita akan tampilkan Rafa. Ini adalah anak zaman sekarang ini. Setelah ini baru kita akhiri dengan doa. Jadi biar tuntas, kita selesaikan dulu acara kita dan kita tutup dengan doa. Yuk, Rafa, untuk penampilan terakhir. Nah, ini adalah lagu yang viral 67 juta. Tepuk tangan lagi dong buat Rafa nih. Judulnya adalah Tiara ya. Coba ini nyala belum? Oh ya. Tiara ini memang ceritanya apa sih, Rafa? Tiara itu seseorang yang mencintai wanita. Iya. Sehingga pokoknya lagu ini tuh menceritakan untuk seorang lelaki mendapatkan wanita itu Ya, dengan sungguh-sungguh gitu. Tapi saya ada kata penjara-penjaranya. Kalau saya sih mengamati bahwa jangan sampai kita itu masuk penjara gitu. Nah, iya itu nauzubillah min dzalik itu. Ngeri banget sih kalau misalnya. Ya, ya silakan. Inilah dia ya persembahan yang kedua dari Rafa Afad. Tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Tiara ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata azimat di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi, di penjara
Terima kasih Oke, banyak semuanya. Rafa. Pak, Oke. jangan lupa ya follow MUI dong. Pasti pastinya. Iya. Jadi kan kalau saya ada brand bisa kali ya. Oh bisa dong. Itulah. Bisa. Jadi kalau apa namanya berkumpul ya dengan takzim dengan kiai-kiai, insya Allah tambah berkah. Amin. Terus berkarya, kita tunggu karya Rafa yang selanjutnya. Dalam waktu dekat mau bikin apa ini? Acara apa tadi? Iya bikin lagu apa maksudnya? Adalah sesuatu yang harus bledok gitu kan. Iya, gitu ya. Rafa sekarang kan udah mulai naik, berarti kan banyak dong menghasilkan sesuatu nih. Suka nggak punya jam baru apa ngasih tahu nih gue pakai jam baru? Nggak boleh begitu. Oh, nggak boleh itu mah gitu. pamer, nggak boleh. Oh. Jadi kalau kita pamer kayak gitu tuh buat apa kita pamerin kan? Iya nggak sih? Karena gini, sesuatu yang dipamerkan tidak baik di mata Allah, ya nggak sih? Iya. Terus sekarang duit yang banyak berkumpul tuh buat apaan? Paling ada buat sedekah yatim kan. Kalau saya, terus jajan juga sama teman-teman, buat keluarga, buat teman dekat saya. Berkeluarga? Keluarga orang tua. Oh, orang tua maksudnya. Oke Rafa, terima kasih. Ya jangan kapok. Silakan Rafa kembali ke tempat. Tepuk tangan sekali untuk Rafa, Pak. Luar biasa ya, kualitas bener kalau gitu. Baiklah, di akhir ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sutrisno yang telah sharing berbagi dengan kita. Kemudian juga Kang Abik ya di Garut dan juga Mbak Marisa Haq di rumah. Sekali lagi terima kasih. Luar biasa hari ini ya musakarah kita, dan mari sama-sama kita akan tutup Kiai dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Hamdi. Kami persilahkan. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatian semuanya, ya para kiai, para guru, juga para bapak ibu berada di rumah. Terima kasih telah bergabung bersama Zoom di Majelis Ulama Indonesia Jakarta Timur, dan juga yang sudah datang ke tempat ini. Mari sama-sama kita tutup dengan menyampaikan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.